Zikir dapat menggerakkan hati manusia yang tidur dan menyadarkannya dari kelalaian. Selama hati dan jiwa manusia sedang tidur, maka selama itu ia mengalami kerugian demi kerugian. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang yang mengingat aku adalah orangku, aku tidak menjauhkannya dari rahmatku. Jika mereka bertaubat dari dosa-dosa mereka, maka aku menjadi kekasih bagi mereka." Sapiri rahmatullah alaihi berkata, orang-orang yang meninggalkan sholat subuh, maka para malaikat akan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat zuhur, maka akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Dan orang yang meninggalkan sholat asar akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bermaksiat. Dan yang meninggalkan sholat maghrib akan digolongkan ke dalam golongan orang yang kafir. Dan yang meninggalkan sholat isya maka akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Dalam hadis lain pun disebutkan, rumah yang di dalamnya ditegakkan sholat akan memancarkan cahaya. Karena itu, sinarilah rumahmu dengan sholat-sholat sunnah. Pada hari kiamat nanti, tangan, kaki, dan wajah orang-orang yang suka berwudu dan sujud akan bercahaya, sehingga mereka akan mudah dikenali dari umat-umat yang lain. Diberitakan bahwa apabila dari langit akan turun suatu bencana, maka bencana itu akan diangkat oleh dan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Alamah Sahrani rahmatullah alaih berkata, setiap musibah akan diangkat dari perkampungan yang penduduknya menjaga sholat. Begitu juga sebaliknya, musibah akan terus menimpa suatu tempat yang penduduknya melalaikan sholat. Misalnya gempa bumi, halilintar, rumah-rumah yang ditelan bumi, banjir bandang, dan lain sebagainya. Maka tidaklah heran jika hal itu terjadi karena mereka mengabaikan sholat. Zikir mempersatukan yang telah berpisah dan memisahkan yang telah bersatu, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, yaitu hati manusia yang diselubungi oleh berbagai keraguan, duka cita, dan kegelisahan akan dijauhkan dan diganti dengan ketentraman dan ketenangan jiwa. Zikir membersihkan hati yang dikuasai oleh perbuatan-perbuatan keji. Zikir memisahkan manusia dari godaan bala tentara setan. Akhirnya yang jauh akan didekatkan, sedangkan dunia yang dekat akan dijauhkan. An Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman fil jama'atin yudriku takbiratil ula kutibalahu baro'atani, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang selalu sholat dengan berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbir yang pertama bersama imam akan mendapat dua jaminan. Yang pertama, diselamatkan dari neraka, dan yang kedua, bebas dari sifat nifaq. Hadis riwayat Tirmizi. Yang diutamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan. Jika suatu amal dikerjakan dengan ikhlas, maka itu sajalah yang diperhitungkan. Sebaliknya, jika suatu amal dilakukan tanpa keikhlasan, maka amalan itu sia-sia belaka. Untuk mendapatkan keikhlasan itu, tidak ada yang lebih berkesan selain daripada menyebutkan kalimat thayyibah sebanyak-banyaknya.
Kalimat ini terkenal dengan sebutan jilaul qulub, yakni pembersih hati. Karena itulah para ahli tasawuf menganjurkan supaya kalimat ini diwiridkan sebanyak-banyaknya, yaitu beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali setiap hari. Di dunia ini ada 4 macam manusia, yaitu 1. Orang yang hidup di dunia dengan mewah tetapi di akhirat hidup penuh penderitaan dan kesengsaraan. Yang kedua, orang yang hidup menderita di dunia tetapi di akhirat hidup dengan penuh kesenangan dan kemewahan. Yang ketiga, orang yang hidup di dunia dengan penuh penderitaan dan di akhirat pun hidup sengsara dan menderita. Yang keempat, orang yang hidup di dunia dengan penuh kesenangan dan di akhirat pun hidup dengan penuh kesenangan dan kemewahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujadidu imanana? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Sa'id Al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala azan wala gomin hatta saukati yusakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika seseorang muslim ditimpa kepayahan, sakit yang tak kunjung sembuh, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan kesulitan, bahkan sampai sebuah duri yang menusuknya, maka Allah pasti akan menghapus dosa-dosanya dengan semua itu. Hadis riwayat Bukhari.